Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 30 November 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab akan mereka yang setia mengikuti panggilannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, hari ini kami merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Engkau memanggil dia untuk mengikuti Engkau, dan panggilan itu dihayati dan dijalankannya sampai akhir hidupnya. Tuhan, kami pun sudah Engkau panggil. Semoga contoh hidup Santo Andreas menjadi inspirasi hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan. Santo Andreas, doakanlah kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu bertanggung jawab atas mereka yang setia padanya. Hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Andreas adalah saudara Santo Petrus. Yang sangat menarik dari cerita panggilan para rasul perdana adalah mereka dipanggil selagi mereka menjalankan tugas. Injil hari ini bercerita bahwa selagi mereka menebarkan jala di danau, mereka dipanggil Yesus. "Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan kita, siapakah yang meneruskan pekerjaan mereka dan menghidupkan keluarga mereka? Bagaimana mungkin penjala ikan bisa menjadi penjala manusia? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan yang memanggil, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dari mereka yang dipanggilnya. Soal kesuksesan menjalankan karya Tuhan bukanlah sangat bergantung pada kemampuan manusiawi yang dipanggil, tetapi sangat bergantung pada kuasa Allah yang bekerja dalam diri manusia yang dipanggil itu. Semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan bergantung penuh padanya, maka pekerjaan kita pun akan berhasil. Yesus sendiri sudah berkata kepada para rasul-Nya, "Jangan khawatir akan apa yang akan kamu katakan. Akulah yang akan berkata-kata lewat mulutmu." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Kalau kita renungkan sejarah hidup Santo Andreas, ia seorang rasul yang sangat aktif. Menurut Yohanes, Andreaslah yang memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus Kristus. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir. Ia disalibkan pada salib yang berbentuk X. Bisa dibayangkan betapa beratnya penderitaan Andreas. Selama 2 hari ia bergantung di salib. Banyak orang mencemoohkan dia selagi ia bergantung di kayu salib, tetapi ia tidak peduli dengan cemoohan mereka. Ia tetap berkhotbah dari atas salib. Pertanyaan kita, dari manakah Andreas mendapat kekuatan itu sampai tetap bisa berkhotbah dari atas salib di tengah penderitaan yang lagi dilaluinya? Ia tidak menjerit kesakitan, tetapi tetap bersuka cita mewartakan kabar gembira kepada mereka yang menyalibkan dia. Hanya dengan iman kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tuhan yang memanggil sudah memberi Andreas kekuatan sehingga dia tetap sanggup mewartakan kabar sukacita walaupun secara fisik ia disengsarakan. Sukacita yang meluap-luap di dalam dirinya sudah menguasai seluruh perasaannya sehingga penderitaan fisik yang sedang dilaluinya sudah tidak terasa lagi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon Santo Andreas dan Bunda Maria untuk mendoakan kita, agar kita pun selalu setia pada Tuhan yang memanggil kita, dan selalu merasa bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Dan semoga kita pun selalu tabah menghadapi penderitaan demi Kristus yang kita imani. Tuhan selalu bertanggung jawab akan mereka yang setia padanya. Dalam nama Kristus kita berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan memberkati mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan juga segala aktivitas sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.